Oke, baik. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua di bawah perikop bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kita masih berada di dalam masa yang sulit, di masa pandemi. Mungkin kita berasa bahwa kita biasa-biasa saja, kita tidak mengalami apa-apa. Tetapi sekarang adalah masa-masa musim-musim penyakit, musim-musim kejadian pembunuhan di mana-mana, karena kita sebagai manusia tidak punya kesabaran. Karena kita sebagai manusia tidak ingin merasakan penderitaan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan kita banyak yang merasakan kesulitan, bukan hanya masalah kesulitan dalam penyakit, kita juga ada di dalam kesulitan dalam ekonomi. Kita juga berada dalam kesulitan penghasilan yang menurun. Hari-hari ini bukan hanya kesulitan dalam ekonomi dan juga sakit penyakit saja, juga kita sebagai pemuda juga bahkan banyak yang tidak memiliki pekerjaan, dan juga kita hanya tinggal di rumah dan banyak waktu dengan keluarga kita. Kadangkala banyak waktu dengan keluarga kita bukanlah hal yang bahagia, tapi justru kondisi di mana dipahami secara negatif oleh orang banyak. Nah, di saat kita berada di tengah kesulitan yang sedang kita alami, seperti hari-hari ini, kita harus belajar sabar dan bertekun. Firman Tuhan berkata, masa sulit kita harus sabar dan tekun. Kalau firman Tuhan saja berkata, kita harus perhatikan, apalagi sampai firman Tuhan mengatakannya itu berulang-ulang kali. Nah, berarti kesabaran dan ketekunan itu adalah karakter yang Tuhan inginkan untuk kita miliki untuk masa sulit ini. Tuhan mau kita bertumbuh di dalam kesabaran. Tuhan mau agar kita bertumbuh dalam kesabaran, belajar sabar di saat kita sukar. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa kata sabar itu bukan berarti tahan menghadapi cobaan. Ya, ia juga mengatakan bahwa itu berarti tidak cepat marah, tidak cepat putus asa, tidak cepat patah hati. Ya, sabar berarti tabah. Sabar juga berarti tenang dan tidak tergesa-gesa. Ya, jadi sekarang pertanyaan adalah, mengapa kita harus sabar? Nah, kita tahu bersama bahwa Allah kita adalah Allah yang panjang sabar, penuh kasih karunia, dan setia kepada umatnya. Nah, kita sebagai umat Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya apa yang dimiliki oleh Tuhan juga, kita harus mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mempunyai hati seperti Bapa. Kita
harus mempunyai hati yang mengasihi. Kita harus punya hati yang sabar. Kita harus mempunyai karakter seperti Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kesabaran. Kita membutuhkan kasih. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu bukan hanya tentang pembicaraan, tetapi juga sebagai tindakan. Orang yang sabar adalah orang yang bisa menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Orang yang sabar adalah orang yang bisa mengalahkan musuh. Tapi orang yang sabar yang lebih hebat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya, karena kita tahu bersama bahwa orang yang sabar itu sangat dicintai oleh Tuhan. Orang yang sabar itu adalah orang yang benar-benar taat akan kebenaran firman Tuhan tersebut. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa kesabaran itu yang terpenting di dalam kehidupan kita. Ya. Saudara-saudara, mari kita benahi diri kita. Mari kita benahi hati kita. Bagaimana kita menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu, Dia mengajarkan kita bagaimana kita menjadi manusia yang sabar menghadapi kenyataan. Bagaimana kita menjadi manusia yang sabar menghadapi kehidupan yang makin sulit ini. Oleh sebab itu, ada yang tertulis di dalam Alkitab, dalam kehidupan kita mempunyai kasih yang begitu besar. Saya percaya bahwa kesabaran yang sejati akan nampak ya di dalam kehidupan kita. Contohnya, yang pertama, sabar